Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Satu sukacita yang terbesar, di mana di dalam hadirat-Nya kita boleh merasakan akan kasih setia Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan kasih Allah amat besar. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini terjadi semata-mata karena pertolongan Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi harta yang paling berharga di dalam dunia ini? Harta yang paling berharga adalah bagaimana Yesus ada di dalam hati kita.
Dialah harta yang terindah. Dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini, Yesus Kristuslah yang terindah, yang termulia. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan, ku memilih Yesus. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kita mau menyatakan akan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk berdiri, mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu
di mana kami saat ini berada di rumah kami masing-masing. Walaupun kami berada di rumah kami, tapi biarlah hati kami menaikkan pujian, hormat, pengagungan kepada Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang bertahta di dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dilayakkan untuk datang kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah situasi yang demikian, biarlah Engkau Tuhan, tangan kasih-Mu terulur bagi bangsa ini. Tuhan, pakai akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai seluruh aparat pemerintahan untuk boleh memajukan akan bangsa ini di tengah pandemi yang kami sendiri tidak tahu kapan hingga selesai. Tuhan Yesus, di mana rencana pemerintah akan melaksanakan vaksin untuk setiap masyarakat, mohon Tuhan Engkau berkati vaksin ini supaya boleh dapat menolong akan masyarakat di seluruh Indonesia di tengah situasi pandemi yang demikian. Bahkan ekonomi yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan juga Engkau berkati. Biarlah tetap Tuhan Engkau tolong bangsa ini, karena kami percaya ketika kami berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, Engkau akan memberkati akan bangsa ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati akan gereja kami. Biarlah Engkau pakai akan gereja ini boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga menyerahkan untuk seluruh anggota jemaat. Biarlah Tuhan juga memimpin akan kehidupan mereka di tengah situasi demikian. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Pengharapan yang sejati, yang kokoh seperti sauh. Biarlah hal itu boleh tertanam di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap kesehatan akan jemaat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Kami juga memohon Tuhan, Engkau menolong, memberikan pemulihan bagi Pendeta Immanuel T dan juga jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka di dalam sakit ini. Biarlah mereka mengingat akan Tuhan, mengingat akan pertolongan Tuhan walaupun di tengah sakit dan kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan usaha pekerjaan akan setiap jemaat Tuhan, juga Engkau memberkati mereka walaupun situasi yang tidak memungkinkan. Biarlah mereka tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan hidup mereka. Pada akhirnya kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang kita semuanya berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan kita yang terambil di dalam KPPK nomor yang ke-21 halaman 709 sampai 710.
orang yang mendapat hikmat. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu bisa berikan melalui rekening gereja atau barcode yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun juga boleh diberikan kepada hamba Tuhan yang ada di kantor gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Engkau sudah memberikan berkat yang begitu melimpah di dalam kami. Secara khusus kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan, apa yang sudah kami berikan pada hari ini, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikannya. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama menaikkan satu pujian yang menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh
dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari Minggu ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Dan ya Bapa, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kami mau memohon agar biarlah Roh-Mu yang kudus boleh membuka mata hati kami dan boleh menggemburkan hati kami sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan jalannya jam ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap media yang kami gunakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk boleh mengambil Alkitabnya dan boleh membuka dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Jika Bapak Ibu sudah mengambil Alkitabnya dan membuka Amsal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, Bapak Ibu boleh membacanya bersama-sama dengan saya dari rumah. LAI memberi judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa jemaat sekalian sudah tidak asing dengan yang namanya kutipan, atau bahasa kerennya quote gitu ya. Setiap kali kita membaca sebuah buku, surat kabar, atau majalah tertentu, akan ada satu kalimat yang merupakan sorotan atau highlight dari buku itu, baik itu dalam chapternya ataupun juga secara keseluruhan. Kalimat yang menjadi sorotan atau highlight itu kemudian diambil dan dijadikan sebuah kutipan. Nah, ternyata tidak hanya di media cetak saja, seperti buku, majalah, surat kabar. Kutipan-kutipan pun juga bisa kita jumpai dalam media sosial, seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita melihat bahwa kutipan ini bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita, karena hampir keseluruhan hidup kita melihat yang namanya kutipan. Bahkan ada beberapa pembuat dan juga developer dari media sosial tertentu yang membatasi jumlah karakter huruf yang bisa menjadikan postingan pada waktu itu. Nah, mengapa pembuat dan juga developer dari aplikasi itu membatasi jumlah karakter huruf yang bisa diposting? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama berkaitan dengan keefektifan dan keefisienan dari sebuah informasi, atau bahasa kerennya mungkin to the point aja. Makanya pembatasan jumlah karakter itu sangat penting. Tapi yang kedua adalah karena pada zaman ini ada satu kebutuhan akan sesuatu yang menginspirasi secara instan, dan itu semua bisa didapatkan melalui kutipan atau quote gitu ya. Kebanyakan orang tidak mau ribet membaca buku atau tulisan, lalu mencerna isinya, dan kemudian menyimpulkan dan menjadikan inspirasi bagi kehidupannya. Kebanyakan orang pada zaman sekarang ini maunya langsung tahu
apa sih yang dikatakan dalam buku atau tulisan ini? Lalu, apa menariknya maknanya bagi saya? Apa fungsinya? Apa gunanya dalam kehidupan saya sehari-hari? Buku ini, tulisan ini menginspirasi saya atau tidak? Itu yang menjadi kebutuhan orang-orang pada zaman sekarang. Jika sebuah buku atau tulisan berhasil menginspirasi seseorang dan mengundang rasa ingin tahu dari orang itu, maka ada kemungkinan orang itu akan membaca dan mencerna buku itu. Tetapi jika orang itu tidak memiliki rasa ingin tahu yang besar, atau dengan kata lain cepat puas dengan apa yang dibacanya dalam satu kalimat, ya sudah, hanya kalimat itu saja yang akan menjadi pegangannya seumur hidup. Dia tidak perlu capek-capek mencari tahu latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai penulis, sampai akhirnya menghasilkan kalimat tersebut. Bagi dia itu bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah kalimat itu menginspirasi hidupnya. Yang lain urusan belakang gitu ya. Jika kita memiliki sikap yang seperti ini, tentu akan sangat disayangkan. Karena kita akan melewatkan kekayaan yang terkandung di balik kutipan di dalam buku atau tulisan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata sesuatu yang menginspirasi tidak hanya kita dapatkan dari buku atau tulisan. Kita dapat menemukannya dalam film-film, dalam lagu, dalam puisi, dalam pidato-pidato orang-orang yang terkenal, atau bahkan di dalam dakwah atau khotbah. Jika kalimatnya menginspirasi, kemungkinan kita akan kutip, dan kebanyakan hasil kutipan kita itu, kita akan masukkan ke dalam media sosial. Sebab, kalau dalam bahasa anak muda zaman sekarang, kalimat itu dikenal dengan Instagramable gitu, atau tweetable gitu ya, atau dapat diposting, kemudian memberikan inspirasi bagi orang lain. Nah, bagi kita, orang Kristen, sesuatu yang menginspirasi itu juga dapat kita temukan dalam Alkitab kita. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, selalu saja ada yang dapat kita kutip. Contohnya, yang paling sering dikutip ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, itu yang paling sering dikutip, bukan? Kemudian di Kolose 3 ayat yang ke-23 juga sering dikutip. Bunyinya seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan masih banyak bagian-bagian firman Tuhan lainnya yang quotable atau dapat dikutip, termasuk pada judul renungan firman Tuhan pada hari ini, yang merupakan kutipan dari salah satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tahu apa yang melatar belakangi tulisan dalam kutipan tersebut? Apa yang menjadi tujuan dari penulis menuliskan kalimat itu semua? Ataukah kita hanya mengutip kalimat itu, bagian firman Tuhan itu, untuk menginspirasi orang lain? Saya yakin bahwa setiap tulisan dalam Alkitab itu memiliki latar belakang. Ada yang latar belakangnya jelas, seperti dalam kitab Kejadian, atau kitab-kitab yang disajikan dalam bentuk surat-surat ataupun narasi gitu ya. Namun bagaimana dengan kitab-kitab yang tidak disajikan dalam bentuk surat ataupun narasi, seperti literatur hikmat, yang berisikan karya sastra seperti lagu, puisi, atau bahkan renungan, yang ternyata lebih banyak dikutip dibandingkan kitab-kitab yang lain? Apakah kita perlu memahami latar belakang tulisan itu beserta tujuannya? Jawabannya, tentu kita perlu untuk memahami latar belakang tulisan itu beserta tujuannya. Kita perlu memahami apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kita membagikannya kepada orang lain, agar jika ada orang yang bertanya tentang bagian firman Tuhan tersebut yang kita kutip, kita dapat memberikan jawaban dengan benar. Oleh sebab itulah, penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang dan tujuan firman Tuhan tersebut dituliskan, lalu kemudian mengutipnya, dan kemudian saya yakin, apa yang kita kutip, apa yang kita pahami, kemudian kita bagikan kepada orang lain, jika itu benar-benar berasal dari kerinduan hati kita untuk membagikannya, itu akan menginspirasi orang banyak, dan kutipan itu tidak akan lekang oleh waktu. Pada hari ini kita akan mencoba untuk belajar memahami
salah satu bagian firman Tuhan dari literatur hikmat yang sangat menginspirasi dan juga sangat banyak dikutip, yaitu pada bagian yang sudah kita baca bersama tadi. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam bagian dari kitab Amsal itu, saya mengajak kita bersama untuk melihat latar belakangnya secara singkat, beserta tujuan dari penulisan Amsal ini. Nah, seperti layaknya sebuah buku yang terdiri dari banyak pengarang dan memiliki tim editor yang merangkum kemudian membuatkan tujuan dari buku tersebut, demikian juga dengan kitab Amsal ini. Setelah Amsal-Amsal itu dikumpulkan oleh tim penyusun, maka ada tim editor yang kemudian membaca ulang seluruh Amsal itu, kemudian merumuskan tujuan dari kitab Amsal ini. Tujuan dari tulisan-tulisan kitab Amsal ini dapat kita temukan, dapat kita lihat bersama dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Saya mengajak kita semua untuk boleh membuka halaman terdepan dari kitab Amsal, dan saya mengajak kita untuk boleh memperhatikannya bersama-sama. Dari bagian ini, kita menemukan bahwa ada sebuah nama, yaitu namanya Salomo, dan statusnya sebagai raja. Nama dan status ini sangat penting, karena ini menggambarkan keseluruhan dari kitab Amsal ini. Amsal-Amsal ini kebanyakan memang dituliskan oleh Salomo pada waktu dia menjadi raja. Dan tujuan dia menuliskan Amsal-Amsal ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, kepada siapa Amsal-Amsal ini ditujukan? Amsal ini ditujukan kepada orang yang tidak berpengalaman. Mengapa kepada orang yang tidak berpengalaman? Agar mereka menjadi cerdas dalam menjalani hidup. Dan juga ditujukan kepada orang muda, agar mereka beroleh pengetahuan serta kebijaksanaan. Kemudian ada juga sikap hati yang diharapkan ada dalam diri pendengar dari Amsal ini. Sikap hati yang pertama adalah mendengar. Sebab ketika mereka mendengar, mereka akan menjadi bijak. Sikap hati yang kedua adalah mempertimbangkan ucapan ini. Sebab ketika mereka mempertimbangkan ucapan dari Amsal-Amsal ini, mereka akan beroleh pengertian yang lebih dibandingkan ketika mereka bersikukuh dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, siapakah orang muda itu? Siapakah orang yang tidak berpengalaman itu? Kita akan bersama-sama melihat di bagian selanjutnya, tetapi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Apakah ada orang yang berani mengklaim bahwa mereka adalah orang yang berpengalaman? Apakah ada orang yang berani mengklaim bahwa mereka ini tidak seperti orang muda yang membutuhkan kebijaksanaan? Saya rasa tidak. Karena seumur hidup kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Dan dari pengalaman-pengalaman itu kita akan terus belajar. Oleh sebab itu, orang yang tidak berpengalaman itulah kita. Orang muda, mungkin dari segi usia, anak-anak muda gitu ya. Tetapi siapapun dia, apapun kategori usianya, semua masuk dalam kategori orang yang tidak berpengalaman. Oleh sebab itu, kita semua membutuhkan Amsal ini. Nah, kemudian ada lagi satu kategori orang yang dituliskan dalam pendahuluan dari Amsal ini, yaitu orang yang tidak mendengar dan yang tidak memberi ruang bagi pertimbangan. Itu Salomo ibaratkan sebagai orang yang bodoh, yang menghina hikmat dan didikan. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari kitab Amsal. Pemahaman seperti ini yang harus kita miliki ketika kita membaca kitab Amsal ini. Namun, ada satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama, yaitu Alkitab Perjanjian Lama kita dituliskan untuk orang Israel. Oleh sebab itu, kita pun harus membacanya seperti orang Israel membacanya. Secara khusus literatur hikmat, karena berkaitan dengan budaya pada waktu itu. Saya sendiri tidak berani mengklaim bahwa saya sudah mahir dalam membaca bagian ini. Tetapi mari kita bersama-sama belajar untuk memahami tulisan dari Amsal ini. Saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian pertama dari Amsal yang ketiga, Amsal pasal 3,
bagian yang pertama, yaitu ayat yang pertama hingga yang keempat. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Saya akan membacakannya sekali lagi buat kita. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke, jadi itu tadi bagian pertama dari Amsal pasal yang ketiga ini. Menurut beberapa ahli, ayat yang pertama hingga yang keempat ini merupakan satu kesatuan, karena berbicara dan menggarisbawahi satu hal, yaitu hati. Nah, ada apa dengan hati? Dalam budaya orang Yahudi atau bangsa Israel, hati dikenal sebagai pusat kehidupan manusia, pusat dari intelektual dan juga perasaan manusia. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, hati manusia menjadi korup, menjadi rusak, menjadi bodoh, dan cenderung menjadi liar. Oleh sebab itu, Salomo menuliskan kalimat perintah yang mungkin terkesan negatif karena menggunakan kata jangan. Tetapi jika kalimat perintah itu dilanjutkan secara keseluruhan, ternyata terdengar sangat menyejukkan. Sebab ternyata bukan Salomo yang berjanji kepada mereka, melainkan Allah sendiri yang menyatakan janjinya melalui perantaraan Salomo. Nah, mungkin dalam terjemahan Indonesia hal ini tidak begitu terlihat. Tetapi jika kita menelusuri bahasa Ibraninya, yaitu bahasa asli dari Perjanjian Lama ini, akan terlihat sangat jelas, dan bagian itu sangat indah. Dalam bagian ini, Salomo menggunakan kata ajaran yang kemudian dipadankan dengan perintah. Kalau kita melihat bahasa aslinya, kata ajaran itu menggunakan kata Torah, yaitu Taurat gitu ya. Dan kemudian kata perintah menggunakan kata mitzvah. Nah, ketika orang Israel, ketika mendengar kata Torah dan juga mitzvah ini, mereka tidak akan lagi memandang Salomo sebagai figur yang memberikan ajaran serta perintah tersebut. Mereka melihat Salomo sebagai figur perantara yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan perkataan ini. Mata rohani mereka secara otomatis memandang kepada Allah yang senantiasa memimpin, mengajar, serta mendidik mereka dari sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, hal ini semakin diteguhkan dengan penggunaan kata kasih dan setia di ayat yang ketiga, yang merujuk kepada atribut dari pribadi Allah itu sendiri. Kasih yang kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya berasal dari akar kata hesed, dan setia yang akar kata Ibraninya adalah emet, itu semua adalah atribut Allah. Hesed dan emet ketika didengar oleh orang Israel akan mengingat akan kesetiaan Allah. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan mereka berdasarkan perjanjian yang diadakannya kepada nenek moyang bangsa Israel. Jadi kita melihat bahwa dari bagian yang pertama ini, sebenarnya bukan Salomo yang menyuarakan perkataan-perkataan ini, tetapi Allah sendiri yang menyuarakannya melalui hikmat yang diberikannya kepada Salomo. Ketika bangsa Israel menyimpan dan memelihara ajaran serta perintah Allah dalam hati mereka, Allah sendiri yang akan memelihara kehidupan mereka. Allah sendiri yang akan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan umatnya, termasuk kita pada saat ini yang mendengarkan Amsal ini. Nah, mari kita bersama-sama melihat dalam bagian berikutnya dari Amsal ini, yaitu ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, jika pada bagian sebelumnya, di ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, fokus utama Salomo adalah berkaitan dengan hati, maka pada bagian ini, yaitu ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, fokus utama Salomo itu bergeser. Bukan lagi kepada hati,
melainkan kepada pikiran. Pikiran yang berdampak pada pengambilan keputusan. Walaupun fokus utamanya bergeser, tetapi sebenarnya bagian ini adalah bagian yang saling berkaitan. Hal ini terlihat jelas dalam ayat yang kelima, pada kalimat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam ayat ini kita melihat ada sebuah transisi yang begitu rapi dari segi sastra Yahudi, yaitu adanya jembatan yang menghubungkan fokus yang satu, yaitu hati, dan fokus yang lain, yaitu pikiran. Pikiran yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah kemampuan untuk berpikir, serta mengambil sebuah keputusan. Jika bagian ini dikaitkan dengan bagian sebelumnya, maka pesan Salomo sangat kuat kepada para pendengarnya pada waktu itu. Jika mereka memelihara dan menyimpan ajaran, serta perintah Tuhan dalam hati mereka, hal itu akan nampak dalam kerendahan hati mereka dalam membuat pertimbangan-pertimbangan serta mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kerendahan hati dalam membuat pertimbangan nyata ketika mereka tidak bersandar kepada pengertian mereka sendiri dan tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai orang yang bijak sehingga mereka harus memutuskan segalanya sendiri. Mereka dengan rendah hati akan mendiskusikan dengan sesama. Terlebih lagi mereka berdiskusikan atau menanyakan kepada Tuhan apa yang sebaiknya mereka lakukan sebelum mereka mengambil keputusan-keputusan, sehingga ketika pada waktu mereka mengambil keputusan itu adalah keputusan yang menyenangkan hati Allah saja. Dan yang seperti kita baca bersama-sama tadi, Allah akan menyediakan berkat tersendiri bagi mereka. Nah, bagian terakhir dari Amsal ini, yaitu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, saya akan membacakannya buat kita bersama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, mungkin ini nadanya agak berbeda dengan dua bagian sebelumnya ya. Ayat 9 dan sampai ayat yang ke-10 ini memberikan penekanan yang berbeda, yaitu pada sebuah aksi atau tindakan, tetapi spesifik kepada memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak dari Allah. Dalam ayat ini, Salomo menuliskan kepada para pendengarnya agar mereka memuliakan Allah dengan harta mereka, sebab harta mereka adalah pemberian dari Allah. Ketika hasil perkebunan maupun peternakan mereka atau apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka membuahkan hasil, maka mereka harus mengingat bahwa semuanya itu mereka dapatkan dari Allah. Itu semua karena Allah memberkati pekerjaan tangan mereka. Itu semua karena Allah memelihara mereka sesuai dengan janji yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi mereka untuk memberikan apa yang menjadi hak dari Allah. Nah, bagi mereka yang menyimpan dan memelihara janji Allah dalam hati mereka, ketika melihat bagaimana Allah memberkati kehidupan mereka, maka mereka harus memisahkan mana yang menjadi bagian Allah dan mana yang menjadi bagian mereka. Dalam Taurat, Allah sudah sangat jelas bahwa hasil pertama dari pekerjaan tangan manusia adalah milik Allah. Tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, manusia itu menahan apa yang seharusnya menjadi milik Allah. Atau ada pula yang memberi, tetapi memberi dengan setengah hati, gitu ya, tidak rela untuk menyerahkannya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah menahan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Allah itu lahir dari hati seseorang yang menyimpan serta memelihara ajaran serta perintah Allah, serta memegang teguh janji Allah dalam hatinya? Apakah benar hati yang menyimpan janji Allah itu akan menghasilkan tindakan menahan apa yang menjadi milik Allah? Apakah benar ketika kita memberi dengan setengah hati, itu benar-benar lahir dari hati seseorang yang menyimpan janji Allah dalam hatinya? Jika hati dan pikiran kita sungguh-sungguh menyimpan, serta memelihara ajaran dan perintah Allah, serta kita memegang teguh janji Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi kepada Tuhan. Saya tidak memungkiri bahwa
situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang sulit. Tetapi, apakah dalam situasi yang sulit ini, Allah tidak memelihara hidup kita? Jika Allah tidak memelihara hidup kita, maka kita tidak wajib memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Tetapi jika Allah masih memelihara hidup kita sampai saat ini, maka kita wajib untuk memberi. Sekecil apapun jumlahnya, itu tetap adalah milik Allah. Dengan catatan, yaitu kita memberi dengan rasa syukur dan benar-benar lahir dari hati yang tulus ingin memberikan hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Jadi kita melihat sinerginya ya di sini, kaitannya satu dengan yang lain, bahwa hati yang menyimpan dan memelihara ajaran serta perintah Tuhan tidak hanya membuahkan kerendahan hati dalam membuat pertimbangan-pertimbangan serta mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuahkan rasa syukur dan ketulusan dalam memberi kepada Allah apa yang menjadi haknya. Namun jika kita benar-benar tidak sanggup untuk memberi, saya percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat kondisi kita, dan Tuhan tidak akan meminta apa yang tidak ada pada diri kita. Tetapi jika seandainya kita sanggup untuk memberi, tetapi kita menahan apa yang menjadi haknya Tuhan, maka seharusnya kita kembali bertanya dalam hati kita, apakah saya benar-benar menyimpan dan memelihara ajaran serta perintah Allah dalam hati saya? Apakah saya benar-benar memegang teguh janji Allah dalam hati saya? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah pembahasan panjang dan lebar dari Amsal pasal yang ketiga hingga ayat yang Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 ini, tentu ada pertanyaan dalam benak kita. Sebenarnya apa sih yang ingin diajarkan melalui Amsal ini? Kan tujuan dari Amsal tadi adalah untuk mendidik. Apa sih yang ingin diajarkan dari Amsal ini? Satu kata yang bisa saya simpulkan adalah relasi. Relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Allah kita. Nah, bagaimana agar kita dapat mencapai relasi yang intim dengan Allah kita? Yaitu dengan menyimpan serta memelihara ajaran dan perintah Allah dalam hati kita, serta dalam pikiran kita. Sehingga itu tercermin dalam perbuatan kita. Relasi yang dekat dengan Allah itu merupakan sumber hikmat kita dalam menjalani hidup kita. Relasi yang dekat dengan Allah akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia ini dan juga mengubah pemahaman kita terhadap dunia ini. Namun untuk mengusahakan agar relasi kita tetap dekat dengan Allah tidaklah mudah. Sebab ada satu sosok gitu ya, yang senantiasa berusaha menjauhkan kita dari Allah. Dengan berbagai cara dia akan menarik kita untuk menjauhkan kita dari Allah. Salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan menanamkan kekhawatiran dalam hati kita, apalagi dalam masa-masa seperti ini. Ketika hati kita menjadi khawatir, maka fokus hati kita tidak lagi tertuju kepada Allah. Ketika fokus hati kita tidak tertuju kepada Allah, berarti pikiran kita tidak akan tertuju kepada Allah dan perbuatan kita juga tidak akan tertuju kepada Allah. Melainkan fokus kita kembali kepada diri kita sendiri jika kekhawatiran itu ada dalam diri kita. Akhirnya apa? Setiap ajaran, setiap perintah yang sudah lama kita dengar, yang sudah lama kita pelihara, itu menjadi buyar seketika. Apalagi ketika kita benar-benar tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Hal itu akan sangat mudah digoyahkan oleh si iblis gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat akan semuanya ini, tentu kita membutuhkan hikmat dalam menjalani hidup ini. Dari mana sumber hikmat kita? Yaitu dari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah sumber hikmat kita dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, Yesus pernah berkata kepada para pengikutnya, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu." Pesan Yesus kepada murid-muridnya sangat jelas. Bahkan jauh sebelum Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, Allah melalui Salomo juga dengan sangat jelas menyatakan janjinya kepada setiap orang yang menyimpan serta memelihara ajaran serta perintahnya dalam kehidupan mereka, yang menuliskan ajaran dan perintahnya dalam loh hati mereka.
Dan pada bagian ini ketika Yesus hadir ke dalam dunia dan mengajarkannya kembali, dia mengulangi pesan yang sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah hikmat yang berasal dari kerajaan Allah dan kebenarannya itu boleh menguasai hati dan pikiran kita, dan juga boleh membawa perubahan dalam tingkah laku kita, sehingga kita dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Terlebih lagi, biarlah kesaksian hidup kita dapat menjadi kutipan yang indah di hadapan Tuhan, dan boleh menginspirasi sesama untuk memiliki kerinduan, untuk boleh hidup dekat, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, serta menyimpan dan memelihara firman Tuhan dalam hati mereka. Dan tidak hanya itu, biarlah itu juga nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya berdoa agar Allah sumber hikmat itu senantiasa memberikan hikmat, menuntun, dan juga menguatkan kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, firman-Mu selesai diberitakan, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya, Roh-Mu yang kudus akan terus menerjemahkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa. Janganlah biarkan satu poin dari firman Tuhan ini direnggut oleh si jahat. Tanamkanlah dalam hati kami ya Bapa, agar kami boleh senantiasa melihat bagaimana Engkau memelihara hidup kami dan memberikan pertumbuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan hari kami ke dalam tangan Tuhan yang akan memelihara kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan segala hormat pujian hanya kepada Tuhan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua lanjut usia. Engkau memberkati mereka semua, Engkau menopang mereka, Engkau mengembalakan jiwa mereka. Dan terlebih khusus bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini, Tuhan, Kau sempurnakan sukacita mereka. Dan di dalam kedaulatan-Mu, rancangan-Mu, dan di dalam kemuliaan-Mu yang begitu besar, Engkau menjawab akan setiap doa dan permohonan mereka, harapan mereka. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati usaha jemaat-Mu, dan Engkau juga yang menyembuhkan, merestorasi setiap sel-sel untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Dan Engkau memberkati untuk majelis dan hamba Tuhan. Tuhan, Kau beserta dengan mereka. Kau melindungi, Kau menjaga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan pikiran, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya akan menyertai, menopang, memberkati saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.